Hai hai, assalamualaikum solihah. Good morning, how are you today nak? Selamat pagi anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa untuk mandi, sarapan, murojaah, serta sholat duha. Dan kita awali pembelajaran kita dengan penuh semangat. Agar proses belajar kita lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah, yuk kita sama-sama angkat kedua tangan dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soli dan solihah, hari ini kita akan belajar KD 3.2 menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu materi pelajaran IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ananda yang soli dan solihah, setelah mempelajari materi ini diharapkan Ananda mampu mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ananda yang soli dan solihah, silahkan disimak dengan baik video pembelajaran dari Bu Guru ya nak. Sebelumnya silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah Ananda melihat kegiatan petani di sawah? Nah, kegiatan petani di sawah ini digunakan dengan tujuan untuk menanam padi sebagai kebutuhan manusia. Dan kegiatan ini dilaksanakan di lahan pertanian. Manusia memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, setiap lingkungan memiliki potensi yang berbeda-beda. Sedangkan lingkungan sendiri dapat diartikan sebagai daerah di sekitar manusia yang terdiri dari unsur biotik dan unsur abiotik. Jadi, secara sederhana, interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Ada beberapa contoh dari interaksi manusia. Salah satunya yaitu berdasarkan kebiasaan budaya. Masyarakat yang tinggal di daerah bersuhu dingin biasanya mengenakan baju yang tebal, sedangkan untuk masyarakat yang berada di daerah dengan suhu yang panas biasanya mengenakan baju yang cenderung lebih tipis. Ananda yang solih dan solihah, adapun untuk contoh dari interaksi manusia dengan alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu petani jagung di daerah pegunungan. Selain itu ada juga nelayan yang mencari ikan di daerah pantai. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pekerja kantoran yang berada di perkotaan. Ananda yang soli dan solihah, jika kita perhatikan di setiap tempat yang memiliki kondisi alam yang berbeda, manusia juga memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda. Adapun dampak interaksi manusia terhadap lingkungan alam yaitu yang pertama, pembukaan hutan sebagai lahan pertanian. Hal ini bisa mengakibatkan berkurangnya daerah hijau.
Selain itu, yang kedua, rusaknya terumbu karang akibat pengeboman ikan. Aktivitas ini dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem bawah laut. Dan yang ketiga, pencemaran udara akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tercemarnya udara dapat mengakibatkan pemanasan global yang sangat berdampak pada iklim yang ada di bumi kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanasan global. Tanpa kita sadari, penggunaan kendaraan bermotor yang kita pakai sehari-hari sangat mengganggu pencemaran di atmosfer kita. Karena kendaraan yang kita gunakan mengandung gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas tersebut merupakan polutan yang dapat memerangkap sinar matahari di atmosfer kita. Atmosfer merupakan lapisan bumi yang mampu melindungi bumi kita dari radiasi sinar matahari secara langsung. Akan tetapi, jika pada atmosfer kita terdapat banyak sekali polutan, maka yang akan terjadi adalah sebagian dari panas matahari tidak dapat dipantulkan kembali karena atmosfer terhalang oleh polutan udara. Hal ini terjadi secara terus-menerus sehingga mengakibatkan bumi kita tetap hangat. Dan jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka suhu di bumi semakin lama akan semakin meningkat. Hal inilah yang disebut sebagai pemanasan global. Sehingga pemanasan global secara singkat dapat diartikan sebagai proses meningkatnya suhu rata-rata di bumi secara keseluruhan di setiap daerah. Adapun dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan alam yaitu yang pertama, meningkatnya suhu di bumi. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Yang ketiga, terjadinya perubahan iklim. Dan yang keempat, naiknya permukaan air laut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, yang kedua menanam pohon, dan yang ketiga melaksanakan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Ananda yang soleh dan solihah, kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya. 2. Contoh dari interaksi manusia yaitu petani jagung di daerah pegunungan. Yang ketiga, akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan adalah adanya pemanasan global. Dan yang keempat, dampak dari pemanasan global yaitu meningkatnya suhu rata-rata di bumi. Ananda yang solih dan solihah, demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk tugasnya silahkan kerjakan soal berikut ini dan tuliskan jawabannya di buku tulis tematik. Setelah itu silahkan kirimkan tugas yang sudah Ananda kerjakan ke Bu Diah untuk kelas 5 Abbas bin Firnas dan ke Bu Ayu untuk kelas 5 Salman Al-Farisi. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.